Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Perbisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrida dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Ustadz ya. Amin, ya Amin amin rabbal alamin. Sudah kita bahas benar Ustadz? Ya, surah An-Naba 31, 36 sampai 36. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Saya ulangi, surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Baik Ustadz, boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan yang benar surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, pemirsa, itulah tadi contoh dari pembacaan surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat An-Naba terdapat di juz 30, berada di surah ke-78 ya Ustadz ya. Iya, baik. Kita bahas dulu artinya di Ustadz sebelum kita menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz, di mana An-Naba ini kalau saya lihat di Al-Quran itu artinya berita besar ya Ustadz ya. Iya. Berarti artinya apa nih Ustadz? Ayat 31 sampai dengan 36, silakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan.
yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Ada penelpon. Ya, Kita boleh, sapa dulu ya silakan. Ustadz ya. Boleh, Iya. silakan. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Berada di juz 30. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Mati Sungai Penumbang. Mohon maaf, boleh diulangi? Suaranya kekecilan. Halo? Dari Bu Mati Sungai Penumbang. Boleh dibesarkan sedikit volumenya? Kita tidak kedengaran. Dari siapa di mana? Mohon maaf, jauhkan sedikit dari televisinya ya, biar tidak ada dengar dengungan. Lagi, dengan siapa di mana? Iya, baik, karena kita tidak begitu terdengar namanya, boleh dibacakan saja surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Oh alah, sayang sekali terputus. Tidak apa-apa, coba lagi di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Sayang sekali Ustadz, ada dua penelpon atau mungkin hanya satu penelpon mencoba untuk menelpon kita di sini. Mudah-mudahan sinyalnya kembali bagus ya Ustadz ya. Boleh kita sambung lagi Ustadz, di mana tadi baru sampai ke ayat 33. Baik, kita ulang sedikit supaya nyambung gitu. Ya, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mendapat kemenangan. Hada'iqa wa a'daba, dan yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan perawan-perawan yang sebaya, gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzabah. Mereka di dalamnya tidak mendengar kata-kata yang sia-sia, apalagi yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisabah. Sebagai balasan dari Tuhanmu, yaitu pemberian yang cukup dan banyak sekali. Benar Allah dengan segala firman. Iya, itu tadi Ya, arti dari surat artinya. An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Sebenarnya kan potongan-potongan ya Ustadz ya. Jadi belum begitu jelas apa arti Iya, sebenarnya Ustadz iya, ya. boleh. Tapi kita sapa dulu pada Boleh, ini ya Ustadz ya. silakan. Halo, assalamualaikum. Bagaimana Mbak? Belum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dari Penumbang. Halo? Dari Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Umar. Ibu Mar. Baik, Ibu dipersilakan untuk membaca surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Billahi minasyaitonir rajim. Ya tadilah dari tadi kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. Makasih ya Bu.
Ya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Bar dari Sungai Penuh telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Alhamdulillah sepertinya pada pertama dan kedua tadi Ibu Bar juga ya Bu ya. Alhamdulillah bisa menelpon kita di sini. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bang Ustadz bacaan dari beliau? Alhamdulillah lancar ya, lebih bagus dari biasa ya. Karena ibu sebagai langganan ya. Iya. Ada masukan sedikit itu tentang huruf zal dan zai. Kurang jelas bedanya antara zal dengan zai. Seperti tadi, walakidzaba, harus lembut sekali. Walakidzaba. Terusnya jazaan, itu harus agak keras bacaannya ya. Desisnya lebih keras. Jadi dipertemukan ujung lidah dengan ujung gigi, kedua-duanya gigi dirapatkan. Jaza. Dia akan timbullah suara zainya. Kemudian ada mat ya. Matnya kurang stabil. Ada yang panjangnya 2 alif, ada yang 2,5 alif. Jadi mat wajib muttasil panjangnya 2 sampai 2,5 alif ya. Jadi harus seimbang. Kemudian ada lagi mat wajib muttasil semua ya. Wajib muttasil. Panjangnya menjadi 2,5 alif rata-rata. Jadi 2,5 alif. Kemudian gunnahnya juga kurang rata ya. Di gunnah itu harus seimbang. 2 ketukan atau 1 alif. Alhamdulillah bacanya lain, makhrajnya alhamdulillah udah bagus. Iya, karena Ibu setia ya pendamping Iya. kita ya Ibu Iya, Bar ini. barakallah. Alhamdulillah Ibu semakin lama semakin bagus ya Ustaz ya Iya, bacaannya ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bagus lagi ke depannya. Terima kasih Ibu Bar dan baik. Kita harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Erna ya? Iya. Iya, baik Ibu. Sedikit jauhkan dari televisi ya Bu ya, waktu menelpon ya Bu ya. Terima kasih, dipersilakan untuk membaca surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna dari Simpang Pulai telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana Bro Ustadz baca dari Baik. beliau? Ya, langsung saja ya. Ini ayat yang ke-32 ya. Hadaiqa a'naba. Pertama, mat wajib mutasilnya kurang panjang. Tadi panjangnya cuma seperti mat asli aja gitu ya. Jadi harus panjangnya 2,5 alif. 5 ketukan jari kira-kira.
Kemudian wa a'naba, a-nya kurang jelas. Dia harus ada penekanan, apalagi situ ada ain yang sukun. Wa a'naba, gitu. Kemudian wa kawa'iba atraba. Ba-nya itu pakai mat tadi. Sedangkan di sini tulisannya tidak ada mat ya. Jadi wa kawa'iba atraba. Ya. Kemudian wa ka'san dihaqa. Itu lumayan ya. Kemudian la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Lagwanya kurang jelas tadi. Wawnya kurang jelas ya. Di sini harus ada penekanan kerana ada huruf yang sukun iaitu ghain. Jadi lagwaw dimatikan ghainnya, kemudian wawnya harus ada penekanan juga kerana dia mirip, hurufnya mirip walaupun makhrajnya tidak sama. Lagwaw wala kidzaba. Kemudian jaza, huruf zanya kurang desis ya, kurang penekanan. Ditemukan seperti disampaikan tadi, ditemukan ujung lidah dengan ujung gigi, kedua ujung gigi, kemudian gigi dirapatkan. Jadi keluarlah suara zai, jaza, gitu ya, jazaa, jazaam. Itu cuma yang nampak bisa dikasih masukan ya. Yang lainnya alhamdulillah bagus. Iya, itu tadi untuk Bu Erna ya. Terima kasih Bu Erna. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustadz ya. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Dan kami harap partisipasi pemirsa terdapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi sudah ada 2 penelpon kita ya Ustadz ya. Nah, kita bahas tajwidnya dulu nih Ustadz supaya penelpon di rumah maupun dimanapun mereka berada bisa membacanya dengan baik dan benar. Silakan Ustadz. Baik. Yang menonjol dalam surat ini surah An-Naba awal juz 30. Ya. Surah An-Naba awal 30 ya. Itu mad iwad. Mad iwad di sini seperti mafaza, wa a'naba. Ini sebagai latihan juga untuk mad iwad. Mad iwad itu apabila kita berhenti pada baris 2 di atas atau fathatain. Berhenti pada fathatain atau baris 2 di atas ya, maka dibaca satu alif panjangnya, kemudian barisnya juga satu. Seperti mafazan dibaca mafaza, wa a'naban dibaca wa a'naba. Jadi mat iwad, mat yang datang kemudian ya, sebenarnya tidak mat, cuma karena kita berhenti maka timbullah mat ya, namanya mat iwad. Jadi begitu juga seperti atroba, dihaqa. Jadi kapasitas panjangnya adalah satu alif atau 2 ketukan. Ya, tidak boleh lebih ya. Boleh diukur dengan getaran suara, boleh dengan perasaan. Contohnya mafaza za. Dia 2 ketukan, 2 getaran suara. Boleh juga dengan suara datar tapi dengan perasaan. Mafaza. Dia dengan perasaan saja. Kalau sudah biasa, kita tahu berapa panjangnya, yang 1 alif tu 2 alif, 2,5 alif, 3 alif, kita sudah paham, terasa. Bahkan berlebih seperempat alif, kita terasa. Terasa, oh ini berlebih sedikit, seperempat, berlebih sekian persen. Karena kita sudah biasa. Jadi insyaAllah kalau kita membiasakan baca Al-Quran ya, dengan bertajwid, insyaAllah akan lengket pada perasaan kita. Kemudian di sini ada namanya mad wajib muttasil, seperti hadaiqa. Ya. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu mad tabi'i yang diiringi oleh huruf a, i, u atau hamzah dalam satu kalimat.
dalam satu kata. Seperti hadaika. Silakan, Iya, ini ada baik. yang Kita nelpon. sapa dulu, Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Boleh berjauh sedikit dari televisinya ya, Pak ya? Boleh diulangi dengan siapa di mana? Dengan Pak siapa di Bandung? Pak Idrus Pemain. Oh, Pak Idrus. Alhamdulillah Bapak bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Silakan Bapak untuk membaca surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa naba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. Sadaqallahul azim. Allahul Azim. Terima kasih Pak Idrus tadi dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Pak Idrus ini adalah penelpon setia kita ya di program Ayo Mengaji. Terima kasih Pak. Baik, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz baca dari beliau? Ya, bacanya sebenarnya udah bagus nih, udah bagus bacanya. Cuma ada sedikit ya, ada yang masukkan sedikit, mungkin khilaf istilahnya. Seperti inna lil muttaqina mafaza. Kedengaran di sini innal ya. Innal. Linya tidak kedengaran ya. Mungkin pengaruh pengaruh udara tidak tahu ya. Jadi kedengaran di sini innal muttaqin. Sebenarnya inna lil muttaqin mafaza ya. Kemudian hadaika wa a'naba. Tadi pembaca yang sebelumnya juga baca A-nya kurang tepat. Ini mungkin pengaruh cuaca mungkin. Ya. Jadi sebenarnya wa a'naba. Jadi wa a'naba. Kira-kira betul lah, tapi ada pengaruh agak hilang suaranya pada huruf A itu. Kemudian wa kawa'iba atraba. Kemudian mahmus ta'nis ini jangan terlalu besar. Sedikit saja. Hanya sekadar decitan ya. Seperti wa kawa'iba atraba. Dia tidak bersuara. Hanya decitan angin saja. Sedikit ya. Kemudian wa ka'san dihaqa, itu bagus. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ya, bagus. Kemudian jaza, zainya kurang penekanan ya. Sedikit lagi penekanan sehingga timbullah
suara zainya. Berbeda dengan zal. Ini zai. Harus ada penekanan. Jaza, jaza, ya. Jaza. Kalau berhenti pada a itu, jadi mat iwat dia. An dibaca a. Jaza. Seandainya kita berhenti boleh sebagai balasan, gitu kan? Kemudian mir rabbika ata'an hisaba. Kemudian masukkan yang lain ya. Kalau kita umpamanya ingin menggabung dua ayat boleh. Cari yang ada tanda la-nya. Di atas nomor ayat ada tanda la, berarti ayat itu boleh digabung. Bahkan dianjurkan digabung dua ayat itu. Itu barangkali di secara keseluruhan Bapak ni bagus bacaannya. Iya, alhamdulillah. Itu tadi untuk Pak Idris ya. Terima kasih. Baik, bisa kami harap partisipasi bisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik, Ustadz kita lagi bahas tajwidnya ya Ustadz tadi ya. Iya, tajwid. Ya, ada mat iwat, wajib mustasil, lebih boleh kita sambung lagi silakan Ustadz. Iya, boleh. Kemudian harus kita bedakan antara mat wajib muttasil dengan jaiz munfasil. Tadi disampaikan bahwa mat wajib muttasil itu mat tabi'i yang diiringi oleh hamzah atau alif yang berbaris dalam satu kalimat atau satu kata. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran satu kalimat namanya. Dalam satu kalimat seperti hadaiqah itu namanya satu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya satu kata. Kebun gitu ya. Kebun satu kata. Beda. Beda dengan di kalimat dalam bahasa Al-Quran, kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian mat wajib muttasil lagi ata'an atau jazaan. Itu satu kalimat juga atau satu kata juga. Jadi panjangnya tidak boleh kurang dari 2,5 alif. Sedangkan mat jaiz munfasil itu panjangnya boleh 2 sampai 2,5 alif. Apabila dia berdekatan dengan mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil, boleh dua-duanya disamakan menjadi 2,5 alif dua-duanya di supaya serasi. Itu sekadar masukannya bagi Bapak. Iya, itu tadi tajwid-tajwidnya ya Ustaz ya perlu diperhatikan ya untuk surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Nah, sebenarnya tadi mau saya tanyakan itu kan tadi artinya ya Ustaz ya masih terpotong nih kan surat An-Naba ini ada sekitar 40 ayat ya Ustaz ya. Iya, nah kita ambil kan 31 sampai dengan 36. Itu artinya tadi masih begitu kurang mengerti nih Ustaz. Nah, kita masuk ke makna yang lebih mendalam tentang surat An-Naba ini di mana surat An-Naba ini kan artinya tadi berita besar ya Ustaz. Iya, berita boleh besar. Dijelaskan silahkan. Baik. Memang dipertanyakan ada yang mempertanyakan ya orang-orang zaman dahulu tentang hari besar, berita besar tentang hari kiamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hari kiamat itu akan terjadi, pasti terjadi. Tapi waktunya kapan? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ya. Wallahu a'lam ya, bukan wallahu a'lam. A'lam. Jangan salah ucapnya. Kalau wa'lam artinya ketahuilah. Kalau a'lam lebih mengetahui. Jadi wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi sifatnya af'al tafdil. Lebih, mempunyai lebih. A'lam, afdal, a'lam. Itu. Di wallahu a'lam bisawab. Allah yang lebih tahu dengan kebetulan, dengan yang betul, yang lebih betul gitu ya. Kemudian kita masuk kepada ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dapat kemenangan. Yaitu kemenangannya adalah kebun-kebun dan buah anggur. Tentu di surga. Di surga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu di surga nanti sudahlah masuk surga dapat kebun lagi yang rindang. Kebun anggur disebutkan anggur di sini karena anggur yang lebih favorit gitu ya. Namun semua buah-buahan ada di surga. Namanya surga. Apa yang diminta segera datang dia.
Apa yang kita ingin datang, apa yang ingin datang. Namanya surga. Ya. Gitu. Kemudian wa kawa'iba atraba, dan perawan-perawan yang sebaya. Ini. Jadi perempuan-perempuan muslimah yang masuk surga nanti dia akan menjadi perawan-perawan atau gadis-gadis yang sebaya. Arti yang muda semua. Laki-laki juga jadi muda. Jadi kita sebaya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebaya antara laki-laki dengan perempuan sebaya. Sebaya seumur semua. Tidak tua lagi, ni tidak muda lagi. Kekal namanya hum fiha khalidun. Jadi kekal lah dalam surga nanti. Wa ka'san dihaqa. Di surga itu minuman, gelas-gelas yang penuh dengan minuman, seluruh minuman. Bahkan ada minuman arak, minuman tua. Di surga itu tidak diharamkan lagi. Karena sudah masuk surga ya Ustaz. Iya, surga. Dia semua minum-minuman dibolehkan di situ yang lezat. Namanya surga. Penuh setiap hari. Tidak pernah kering minuman gelas itu. Betapa indahnya ya. Jadi kita tidak akan merasa haus di surga itu. Kemudian lagi dalam surga itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzabah. Dalam surga itu kita tidak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang buruk, yang kotor, dusta, bohong. Tetapi dalam surga itu kata-kata yang indah semua. Rasa iri tidak ada lagi. Ingin melebihi kawan tidak ada lagi. Ingin rasa sombong tidak ada lagi. Semuanya indah. Ya. Tak ada rasa iri, rasa dengki, bahkan rasa malu, rasa minder tak ada lagi. Nama dalam surga. Indah semua. Begitulah. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu sebagai balasan dari Tuhan. Iaitu pemberian yang cukup banyak, berlimpah ruah terhadap hamba-hambanya yang soleh dan solehah yang masuk surga nanti. Jadi nanti dalam surga itu tidak bisa dibayangkan lah. Ya, indahnya gitu. Indah. Ya. Jadi untuk mencapai ridha Allah ini, surga itu adalah ridha Allah. Untuk mencapai ridha Allah ini, di dunia ini kita menjadi orang bertakwa. Yaitu apabila seorang bertakwa, dia akan dijanjikan seperti tadi. Jadi orang bertakwa itu akan mendapat hal-hal yang dijanjikan oleh Allah SWT di surga. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang bertakwa itu tadi ya Ustaz ya. Jadi ikutlah seluruh perintah Allah dan jauhilah semua larangan Allah. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar, kita sambung lagi. Baik pemirsa, jadi kepada mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, tadi kita sudah bahas arti, tajwid dan maknanya yang lebih mendalam tentang surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36, di mana surat An-Naba ini berada di juz 30 ya, di juz awal 30. Juz awal 30. Iya. Kita masuk ke lagu yang cocok nih untuk lagu, surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 30. Soalnya kan suratnya pendek-pendek. Ya, ayat yang pendek. Di mana kata Ustaz kan kalau misalnya tanda wakaf ada laya itu bisa disambung. Boleh digabung. 31 dan 32 itu bisa disambung gitu. Ada huruf laya itu ya Ustaz. Ya, bagaimana lagunya cocok? Silakan Ustaz. Ya. Di sini kan kabar gembira nih. Kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi lagu-lagu gembira lah yang lebih pantas, yang lebih bagus, yang lebih tepat gitu ya. Seperti lagu Ras. Lagu Nahawan, Hijaz dan Sika. Kalau Sika agak sendu ya. Kalau lagu Sabah kurang serasi. Karena Sabah itu lagunya sedih. Dia ayat-ayat sedih, ayat-ayat doa. Dia kalau sini kalau biasa lagu Ras, Hijaz, lagu Nahawan. Bayati bagus juga. Tapi bawakan bayatinya harus dengan perasaan gembira gitu.
Jangan dengan perasaan serius. Bayati itu bisa diolah. Bisa menjadi serius, bisa gembira. Umpamanya kalau serius, ujungnya agak turun sedikit. Contohnya, Inna lil muttaqina mafaza. Itu agak serius. Tapi kalau agak gembiranya, Inna lil muttaqina mafaza. Agak gembira sikit hidup ya. Jadi sedikit aja, modifikasi sedikit saja. Kemudian kalau serius, hadaiqanya, hadaiqa wa a'naba. Tapi kalau agak kocak dikit, kena gembira ya. Hadaiqa wa a'naba. Sedikit ya, beda rasanya gitu. Jadi dengan demikian, orang-orang yang mentilawahkan Al-Quran, orang yang mengerti apa yang dibaca dan tidak mengerti apa yang dibaca, kita akan tergambar. Jadi Dewan Hakim itu menilai, walaupun dia orang qari-qari'ah itu bawakan lagu Bayati, Dewan Hakim itu akan menilai, ini qari-qari'ah ni fahamlah apa yang dibacanya. Bayatinya arahnya kemana gitu, sesuai dengan tuntutan ayat. Jadi oleh sebab itu membaca Quran itu memang seperti boleh sedikit diarahkan pada berpuisi gitu ya, puitisasi gitu ya. Jadi dicocokkan gaya mimik dengan tuntutan ayat. Jangan sampai ayatnya sedih kita baca lagu gembira ya. Dan sebaliknya gitu ya. Dia harus dicocokkan. Iya, tadi ya berarti yang cocok tuh sebenarnya lagu-lagu gembira ya, daripada lagu ras, dahawa, hijaz, sika pun itu, sika dan bayat itu bisa-bisa saja tapi harus dengan nada gembira ya saja supaya berbeda dengan yang lain. Itu tadi untuk lagu yang cocok surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Dan kami harap partisipasi terpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, lagu sudah kita bahas nih Ustadz ya. Sebenarnya kan lagu itu tergantung dengan arti dari ayat itu ya Ustadz ya. Kalau misalnya salah arti, salah membawakan lagu, jadi seakan-akan itu memberitahu yang mendengarkan itu, oh berarti ini artinya sedih. Padahal itu artinya harusnya gembira ya Ustadz ya. Dimana kayak surat An-Naba itu berita besar itu memberitahukan bahwa orang-orang yang berpahala itu insya Allah pasti akan masuk ke surga. Nah kalau misalnya lagu yang cocok untuk selain dari surat An-Naba ini berarti ya itu gimana tuh Ustadz? Oh iya. Ya, kalau kita baca Al-Quran, umpamanya kita belum mengerti secara bahasa Arab ya, baca Quran, kita lihat terjemahnya. Makanya ada terjemah sekeliling nih. Jadi kalau kita mau baca terjemahnya sekaligus, jadi sehingga kita bisa baca Quran dengan rasa ya, dengan rasa, dengan perasaan gitu ya. Bahkan kalau kita tahu arti Al-Quran yang kita baca itu bisa meneteskan air mata, bisa membentuk ya, karakter kita gitu ya, membentuk akhlak kita, membentuk budi pekerti kita. Ya, itulah memang Al-Quran petunjuk hudan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Jadi hendaklah kita pahami Al-Quran ini ya. Kalau bisa kita bacalah secara keseluruhan Al-Quran ini dengan artinya dari awal. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, kalau bisa ya. Ada orang yang tidak pernah baca Al-Quran secara artinya dari awal sampai akhir. Kalau bisa, umpamanya satu ain dibaca bacaannya, kemudian baca artinya. Itu beda. Sebab segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita praktekkan, dia akan tersimpan di hati kita, tersimpan di pikiran kita. Nanti saat-saat
tersentuh channelnya, tombolnya, ini akan timbul. Bahkan yang kita simpan di hati dan otak kita ni sudah banyak ni. Sudah mendunia misalnya. Kadang-kadang kita tidak ingat lagi. Tapi kalau sudah tersentuh channelnya atau tombolnya akan timbul lagi. Contoh, Mbak Dipa. Coba bayangkan waktu kepala sekolah waktu SD. Terbayang tak? Lupa bapak atau ibu Lupa, itu. ya. Padahal tadi tidak ingat kan? Ya. Tapi saya Setelah sentuh. dikasih tahu. Setelah saya sentuh tombolnya, oh nampak terbayang. Gitu. Gitulah. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dekat secara keseluruhan, apabila kita bertemu dengan semua masalah, dia akan timbul. Oh iya, dan Al-Quran ini penyelesaiannya. Ya. Ini jalan keluarnya. Itulah. Maka Al-Quran menjadi hudan dan petunjuk bagi kita. Di semua masalah sudah ada penyelesaian dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, benar sekali. Nah, berarti makna yang lebih mendalam itu memberitahukan di Al-Quran itu kan sudah disebutkan ya Ustaz ya. Iya. Bila umat yang menjalankan perintah Allah akan mendapat ini, umat yang tidak menjalankan perintah Allah mendapatkan itu, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, berarti di surat An-Naba ini memberitahukan ya kepada muslim untuk tetap ingat. Nah, apakah seperti itu Ustaz atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Ya. Al-Quran ini, surah An-Naba ini menggugah kita, memotivasi kita agar kita menjadi orang yang muttaqin. Karena berita besar itu akan pasti terjadi gitu ya. Hari kiamat itu pasti terjadi ya. Di oleh sebab itu maka kita jadilah orang-orang yang muttaqin agar kita mendapat ataan hisabah ya. Jazaa'an min rabbika ataan hisabah, iaitu pemberian dan balasan dari Allah SWT yang cukup melimpah, iaitu surga dan seluruh isi surga itu untuk orang yang bertakwa. Jadi sebab itu ini motivasi untuk kita. Kemudian untuk menambah keyakinan kita bahawa kiamat benar adanya. Hari akhir itu pasti terjadi. Kan salah satu rukun iman kita percaya kepada hari akhir. Ya. Alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam neraka, alam akhirat lah ya. Alam surga. Ya. Jadi alam itu adalah ma siwallah, sesuatu selain Allah namanya alam. Ya. Jadi sebab itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita menjadi orang-orang bertakwa, ikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Oh iya, baik. Semoga kita salah satu orang yang bisa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz. Ya. Sebenarnya Ustadz sejarah diturunkan surat An-Naba ini sebenarnya apa sih Ustadz? Apakah memang surat terakhir saja atau memang ada kisah ya di balik surat An-Naba ini Ustadz? Apakah Ustadz tahu? Boleh. Silakan. Dulu ada persisi paham orang-orang Quraisy setelah mendengar bahawa hari kiamat itu akan pasti terjadi. Iya apa tidak gitu. Jadi mereka amma yatasaalun, mereka saling bertanya anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Mereka berselisih padanya. Maka Allah turunkanlah surat ini bahawa memang hari kiamat, hari akhirat itu pasti terjadi, tapi tak tahu tempatnya kapan gitu ya. InsyaAllah hari Jumaat gitu ya. Hari Jumaat ya, harinya insyaAllah tahu gitu ya, diberitahulah hari Jumaat, hari kiamat. Tapi kapan dan waktunya kita tidak tahu, tidak diberitahu ya. Jadi kalau ada orang yang meramalkan bahawa hari kiamat akan terjadi bulan sekian, tahun sekian, itu berarti dia mendahului ilmu Allah. Jadi tidak ada ilmu selain ilmu Allah tentang itu. Hari kiamat, hari akhir. Ilmu Allah yang mengetahui. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar ya, kita sambung lagi. Silakan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa bersama kami dalam program acara Ayu Magazi bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 811 7433 133. Iya, baik Ustadz. Ya. Sembari kita masih menunggu penelpon ya Ustadz ya, alhamdulillah tadi sudah masuk 3 penelpon kita. Ya, Alhamdulillah 3-3-nya itu penelpon setia kita ya Ustadz ya, alhamdulillah. Nah, kita masih menunggu penelpon selanjutnya nih Ustadz. Nah, kan kita tadi sudah bahas masalah lagu ya Ustadz ya. Tadi Iya, pada lagu lagu. itu kira-kira yang cocok untuk surat An-Naba ayat 31 sampai 36 ini yaitu lagu ras, Dahawan, Hijaz, Sika, dan Bayati Nuansa Gembira. Tadi Iya. sudah dibawakan oleh Ustadz. Yang pertama itu Hijaz. Hijaz. Iya, Hijaz ya. Dahawan. Dahawan ya juga ya. Boleh dicontohkan untuk lagu ras ya Ustadz? Oh, boleh. Silakan Ustadz untuk ayat 31 sampai dengan 36. Silakan. Ya, lagu ras ya. Ya. Boleh. Kita arahkan dengan baca bismillahnya ya. Nah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna lil muttaqina mafaza. Nah, itu lagu ras. Tinggi. Iya, tinggi. Lagu namanya Ras Salalim Su'ud. Salam. Su'ud itu arti naik. Kemudian digabung, disambung dengan Ras Salalim Nuzul, turun. Hadaiqa wa a'naba. Ras Salalim Nuzul. Ya. Kemudian namanya Ras Zinjiran. Ya, boleh kita gabung. Ya. 2 ayat digabung. Wa kawa'iba atraban wa ka'san bihaqa. Nah, itu Ras Zinjiran. Ya. Kemudian kita masuk Sikah ya. Sikah asli. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Kemudian Sikah jawab. Jawab. Jazaan min rabbika ataan hisaba. Nah, itu jawab Sikah. Ya. Itulah kira-kira. Berbeda ya Ustadz ya, setiap lagu itu beda-beda Beda terlihat. rasa dan perasaannya. Ya, soalnya kalau pakai lagu ini lebih menyentuh ya Ustadz ya, Ya, apalagi orang yang lebih meninggalkan. menyentuh perasaan, ada zuknya, Ya. rasa. Ya. Nah, bagaimana Ustadz cara untuk bisa berlagu? Nah, kan biasanya gitu. kan, biasa kan sudah merasa, oh ini kira-kira bisa dipakai lagu Bayati. Saat dicoba, kok perasaan tidak pakai lagu, jadi malahan tartil saja gitu Ustadz. Jadi bagaimana tipsnya Ustadz? Iya, memang ada dasar-dasar. Kita pelajari lagu dulu. Lagu tilawah itu apa, tartil itu apa, atau mujawad itu apa, gitu ya. Kita pelajari dengan sendirinya. Ini nanti akan timbul rasa. Kemudian yang sering didengar, putar-putar, baca-bacaan Al-Quran, Baik, Qari Ustadz. nasional internasional. Nah, insya Allah Mudah-mudahan akan- kita bisa membaca Al-Quran Iya. dengan lagu terus ya Ustadz ya. Iya, Amin, amin. amin. Boleh baca yang terlahir Ustadz, Oh. kita sudah di hujung acara, silahkan. Boleh. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Untuk waktunya pada hari ini, pembacaan surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 36. Baik pemirsa, demikianlah acara Ayo Bagaji pada hari ini. Saya Diva Jafrida, kru bertugas, mohon pamit undur diri dari Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.